Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan coba sharing bagaimana cara membuat soal ujian atau ujian online. Kata orang sih anti nyontek. Jadi setiap gerak-gerik siswa itu terekam oleh sebuah aplikasi yang bernama Autoproctor. Jadi Autoproctor itu semacam pengawas ujian ketika ujian online. Nah, gimana sih cara kerja Autoproctor ini? Kita langsung aja buat teman-teman buka Google Drive terlebih dahulu, kemudian buka folder yang ingin teman-teman buat soal ujiannya. Seperti biasa, kita klik kanan, kemudian pilih Google Formulir, Google Form. Kalau misalkan teman-teman punya template yang emang khusus untuk ujian-ujian tertentu, misalkan ujian sekolah, ujian tengah semester, atau ujian akhir semester, dan sudah ada template-nya, bisa menggunakan dari template. Jadi ulang ya, klik kanan, kemudian pilih Google Form, pilih dari template. Nah, di sini terdapat beberapa galeri template dari bawaan Google. Nah, teman-teman bisa menggunakan atau memanfaatkan template-template ini untuk berbagai macam keperluan. Nah, kembali lagi untuk ujian, di sini mungkin teman-teman bisa pilih yang kuis kosong, atau misalkan sekolah teman-teman sudah memiliki akun Google Sheet. Di sebelah kiri ada tempat untuk mengupload template yang sudah ditentukan oleh sekolah. Misalkan di sekolah mengadakan ujian tengah semester atau ujian akhir semester dan memiliki template tersendiri, nah bisa langsung disimpan di sini. Nah, untuk kali ini saya akan mencoba menggunakan template yang sudah ada. Nah, yang ini tinggal diklik, kita tunggu sebentar. Nah, ini kita membuat soal ujian berdasarkan template yang sudah ada, yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Nah, selanjutnya kita tinggal memperbaiki judul. Nah, ini contoh template-nya kita hapus. Nah, ini adalah beberapa kode dari sekolah yang sudah ditentukan sebelumnya. Tentunya tiap sekolah beda-beda ya. Nah, kali ini misalkan mata pelajarannya saya ganti, misalkan jadi Mathematics. MT ini mites ya. Selanjutnya yang bawah kita ganti jadi Mathematics. Kelas 11. Nah, jangan lupa di bawahnya ini ada pada bagian pertama atau section 1 di mata pelajaran teman-teman bisa langsung rubah jadi Mathematics. Di kelasnya teman-teman bisa ganti kelas berapa, misalkan ini kelas 11A. Di sini juga kita perbaiki kelas 11A. Nah, ini untuk durasi itu tergantung dari teman-teman. Misalkan teman-teman mau memberikan soal sebanyak 20 soal dan bobot nilainya misalkan durasi waktunya selama 90 menit. Jika 90 menit ya tinggal diganti di sini 90 menit. Skor maksimal dari soal yang teman-teman buat kira-kira akan mendapatkan skor maksimal berapa? Kalau misalkan 80 ya tulis 80. Nah, kali ini saya akan mencoba membuat soal dengan skor maksimal 100. Nah, jangan lupa dibaca instruksinya.
instruksi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada bagian komitmen kejujuran. Nah, di sini bisa langsung teman-teman skip, karena itu isian untuk siswa. Nah, pada password ini teman-teman bisa klik. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan password yang teman-teman inginkan. Misalkan di sini passwordnya saya ganti jadi math 11A. Nah, ketika siswa ingin mengerjakan atau ingin masuk ke bagian soal, siswa harus memasukkan password ini, math 11A. Nah, jika siswa salah mengisikan passwordnya, nanti akan muncul keterangan seperti ini, salah password, hubungi pengawas ujian. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian kedua atau section kedua, yaitu bagian dari soal. Oke, di bagian soal ini teman-teman bisa langsung tuliskan, misalkan pada bagian kedua ini teman-teman mau membuat soal pilihan ganda. Tinggal ditulis di sini soal pilihan ganda. Di bawahnya teman-teman bisa tulis deskripsinya. Misalkan pilihlah jawaban yang menurut antum paling benar. Nah, di sini ada nama lengkap. Kemudian di sini teman-teman bisa langsung tuliskan pertanyaannya. Soal pertama, kemudian opsinya misalkan A, jawabannya apa? Kemudian tambahkan opsi B, jawaban kedua. Tambahkan opsi B, jawaban 3. D, jawaban 4. Nah, ini contoh soal pilihan ganda untuk nomor 1. Nah, di sini teman-teman bisa langsung duplikat. Nah, di sini misalkan teman-teman sudah menentukan jumlah soalnya, misalkan untuk soal pilihan ganda, teman-teman mau memberikan soal pilihan ganda sebanyak 10. Tinggal diduplikat aja sebanyak 10 kali. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini teman-teman bisa langsung merubah dari soal yang nomor 1 yang sudah kita duplikat menjadi misalkan soal nomor 2. Soal nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Nomor 6. Tujuh. 8. 9. Nah, terakhir 10. Nomor 10. Nah, misalkan teman-teman selain memberikan soal pilihan ganda, teman-teman juga mau memberikan soal
uraian atau esai. Nah, teman-teman bisa langsung pilih tambahkan bagian atau section. Kalau mau menambahkan soal berikutnya, tinggal teman-teman klik. Nah, ini tadi soal terakhir nomor 10 untuk pilihan ganda. Nah, di sini soal untuk bagian yang esai. Kan teman-teman ganti judulnya jadi soal esai. Jawablah untuk keterangannya ya, untuk deskripsi teman-teman bebas. Ini hanya contoh aja, misalkan jawablah pertanyaan berikut ini dengan baik dan benar. Langsung teman-teman tambahkan pertanyaan. Nah, di sini teman-teman bisa bisa berupa jawaban singkat atau paragraf. Kita pilih misalkan yang paragraf. Nah, di sini pertanyaan nomor 1. Soalnya adalah titik-titik. Sama seperti tadi, teman-teman bisa langsung duplikat juga, terus diganti nomornya. 2. Soalnya adalah, ini jangan lupa teman-teman ganti jadi paragraf. Kemudian kita langsung duplikat lagi. Soal nomor 3. Kemudian nomor 4. Jangan lupa pilih yang paragraf. Dan yang terakhir misalkan sampai nomor 5. Nah, misalkan untuk soal nomor 5, teman-teman membutuhkan jawaban yang berupa hasil catatan siswa, misalkan hasil hitungan matematis yang bisa dikirimkan via foto kemudian diupload. Di sini teman-teman pilih yang upload file. Nah, ini maksimum ininya berapa, kemudian ini misalkan wajib diisi. Nah, terakhir di sini ada closing. Mungkin ini sudah bawaan dari template-nya. Nah, jika sudah selesai untuk soal, teman-teman bisa langsung cek soal yang sudah teman-teman buat. Tinggal scroll ke atas, kemudian pilih yang pratinjau. Nah, ini untuk memastikan soal yang teman-teman buat berjalan dengan baik dan benar, teman-teman bisa langsung cek dengan mengklik tombol pratinjau. Nah, di sini jangan lupa diperhatikan login atas nama siapa, atas akun siapa, kemudian kita isi seperti biasa aja. Nah, ini password yang tadi teman-teman buat, jangan sampai keliru. Misalkan saya masukkan versi yang salah, Math 11B misalkan. Ketika di next, ada keterangan salah password, hubungi pengawas ujian. Nah, kita masukkan password yang benar, tinggal next. Nah, tinggal diisi namanya, misalkan Hidayat. Kemudian jawab. Ini hanya simulasi aja ya, untuk memastikan soal teman-teman sudah berjalan dengan baik. Nah, kemudian tinggal next.
Nah, di sini untuk soal esai. Jadi soalnya berupa jawaban dari masing-masing siswa. Nah, misalkan untuk yang soal kelima, yang tadi teman-teman buat, ini berupa add file. Jadi, misalkan ada soal matematika yang harus dihitung menggunakan kertas dan jawabannya di-upload, teman-teman bisa menggunakan fasilitas ini. Oke, kemudian next dan selesai. Nah, ini hanya simulasi karena kita tidak mungkin mengisi soal untuk siswa. Oke, kita lanjut ke soal yang tadi. Nah, selanjutnya teman-teman jangan lupa ketika akan ujian, teman-teman gunakan autoproctor. Nah, untuk autoproctor, teman-teman bisa langsung pilih menu yang ada di sini, add-on. Kemudian pilih timer and proctor. Teman-teman langsung bisa pilih setting. Nah, di sini teman-teman pilih enable proctor dan enable timer. Nah, di sini teman-teman juga bisa langsung pilih soal ini untuk kelas berapa. Nah, misalkan di sini saya akan coba memilih PIWA kelas ini, kelas dummy yang saya buat. Nah, selanjutnya setelah teman-teman enable timer, teman-teman bisa langsung pilih tab timer. Nah, di sini tentukan durasi ujiannya, misalkan 90 menit, tinggal pilih 90 menit. Kemudian start date-nya, waktu ujian untuk mata pelajaran yang diampu, misalkan tanggal berapa, bisa teman-teman setting di situ. Misalkan tanggal ujiannya tanggal 23 hari Jumat. Start time-nya misalkan jam 8.00. Jangan lupa IM and PM-nya. Jam 8 AM. Kemudian end date-nya di tanggal yang sama, tanggal 23. End time-nya misalkan jam 9.30. Jangan lupa IM. Nah, di sini ada pilihan auto close test. Teman-teman bisa sorot ke tanda I ini. Jadi kalau misalkan ini di enable, ketika waktunya sudah habis 90 menit, maka Google Form akan close dengan sendirinya. Jadi sebelum waktunya habis, teman-teman bisa mengingatkan kepada santrinya untuk segera mensubmit soalnya. Karena ketika waktunya sudah habis, soal ujiannya akan terblank, nggak terisi jadinya. Intinya itu. Ini tinggal teman-teman checklist. Nah, kembali lagi ke tab main. Nah, di sini teman-teman ada test link. Nah, link ini teman-teman copy. Boleh ke notepad terlebih dahulu atau kemana terserah teman-teman. Misalkan ini soal kelas 11. Soal matematik 11A. Kemudian linknya di paste. Nah, jika teman-teman sudah meng-copy paste atau memindahkan link yang tadi teman-teman dapatkan di sini ke dalam notepad, nah ada satu hal lagi yang harus teman-teman perhatikan di tab timer, kemudian di update setting. Nah, ini pastikan ketika teman-teman sudah membuat settingan baik timer atau di main atau di proctor, tombol ini diklik sampai muncul setting successfully update. Nah, selanjutnya kita akan mencoba link yang tadi teman-teman copy paste. Kita coba copy, kemudian kita paste di sebelahnya. Nah, akan muncul keterangan cannot start test yet.
The test is scheduled to start at 23 October. Nah, jadi kalau misalkan belum waktunya ujian, soal yang teman-teman buat hanya bisa dibuka ketika waktu ujian tersebut berlangsung. Misalkan tadi kita setting tanggal 23 Oktober, berarti soal ujiannya hanya terbuka di tanggal tersebut. Gitu teman-teman.